Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Orde Baru itu menghalalkan segala cara supaya tetap berkuasa. Mereka bahkan nggak peduli dengan yang namanya hak asasi manusia. Karena manusia itu buat mereka hanyalah sebuah deretan angka. Postingan di sosial media seolah juga mendapat ancaman dari akun-akun yang ditenggarai sebagai pendukungnya Prabowo. Dari mulai ancaman hukum sampai ancaman yang sifatnya intimidasi atau bahkan ancaman yang sifatnya ingin melemahkan kebebasan beropini di sosial media. Nah, bahkan ada akun yang jelas-jelas aktif di bidang sejarah, yaitu akun Neo Historia Indonesia, itu langsung mendapat respon ancaman serius penghancuran. Gila ini kan. Butet mengatakan dirinya tampil dalam pertunjukan pentas teater 41 kali. Dirinya akui baru kali ini harus membuat surat pernyataan tertulis kepada pihak kepolisian. Butet mengungkapkan dalam perjanjian tertulis tersebut isinya Butet harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Selain itu, Butet juga mengucapkan keren dan selamat datang zaman Orde Baru. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan kengerian nomor urut 2 jika dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Awalnya Om Denny membandingkan kebebasan mengkritik antara Capres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, jika memenangkan Pilpres 2024. Denny mengatakan jika Anies menang, maka kebebasan mengkritik masih terjamin, pun demikian dengan Ganjar Pranowo. Tapi berbeda dengan Prabowo Subianto yang akan serupa dengan era Orde Baru. Ia berkata kalaupun misalnya Anies menang, kita masih bisa ledekin dia seperti waktu jadi gubernur DKI. Apalagi kalau Ganjar yang menang, kita bisa sukaria, komen apa aja di media sosial. Tapi kalau Prabowo yang menang, langsung pada bungkam. Kengerian Orde Baru kembali terbayang. Belum menang aja pendukungnya udah pada ngancam-ngancam, imbuhnya. Seperti dikutip dari akun X pribadinya, Jumat 29 Desember. Waduh, ngeri banget ya guys, ya di medsos selalu ada sindiran seperti ini. Kalau kubu sebelah panik, akan ada survei yang angkanya fantastis, dan memang ini fakta pakai banget. Contohnya yang terbaru nih, usai debat kedua antar cawapres. Mereka panik karena Gibran dan Prabowo melakukan blunder di hari yang sama. Gibran sok-sokan pakai istilah asing SGIE. Sudah itu nyontek pula. Lagi selain itu ada video yang merekam Prabowo menarik Rajas Bahlil Lahadalia dengan agak kasar. Panik sudah. Pasti makanya keluar survei dengan angka yang membagongkan. Dua survei yaitu Survei Indikator Publik Indonesia dan CPCS kompak menunjukkan potensi Pilpres 2024. Hanya satu putaran di Survei Indikator Publik Indonesia, Prabowo Gibran mendapatkan suara 50,2%, sedangkan di survei CPCS Prabowo mendapatkan 51,7%. Selain itu, survei CSIS memenangkan Prabowo Gibran dengan angka 43,7%. Tapi ada satu hal yang menarik yang mungkin luput di mata sebagian orang, elektabilitas Ganjar Mahfud pelan tapi pasti. Makin turun dan langganan peringkat terakhir, elektabilitas Anies Amin malah pelan-pelan menyalip dan sering nongkrong di posisi kedua. Aneh, sangat aneh, malah tapi sebenarnya ini sangat mudah dipahami kok. Saya paham apa yang sedang diinginkan oleh penguasa.
Sebenarnya lawan Gibran terberat Prabowo Gibran adalah Ganjar Mahfud paslon 1 sudah hampir dipastikan kalah di putaran kedua. Awalnya kubu Ganjar Mahfud diharapkan satu jalan dan menyerang kubu Anies Caimin, tapi terjadi anomali yang tidak diharapkan. Ternyata Prabowo Gibran malah jadi musuh bersama bagi pendukung kubu paslon 1 dan 3. Ini terjadi secara natural karena mayoritas muak benci dan muntah dengan kelakuan MK dan sederet ketidakadilan, intimidasi juga tekanan yang dialami kedua paslon ini. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan kengerian nomor urut 2 DJK dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Awalnya Om Denny membandingkan kebebasan mengkritik antara Capres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, jika memenangkan Pilpres 2024. Denny mengatakan jika Anies menang, maka kebebasan mengkritik masih terjamin, pun demikian dengan Ganjar Pranowo. Tapi berbeda dengan Prabowo Subianto yang akan serupa dengan era Orde Baru. Ia berkata kalaupun misalnya Anies menang, kita masih bisa ledekin dia seperti waktu jadi gubernur DKI. Apalagi kalau Ganjar yang menang, kita bisa sukaria, komen apa aja di media sosial. Tapi kalau Prabowo yang menang, langsung pada bungkam. Kengerian Orde Baru kembali terbayang. Belum menang aja pendukungnya udah pada ngancam-ngancam, imbuhnya. Seperti dikutip dari akun X pribadinya, Jumat 29 Desember. Waduh, ngeri banget ya guys ya, di medsos selalu ada sindiran seperti ini. Kalau kubu sebelah panik, akan ada survei yang angkanya fantastis, dan memang ini fakta pakai banget. Contohnya yang terbaru nih, usai debat kedua antar cawapres. Mereka panik karena Gibran dan Prabowo melakukan blunder di hari yang sama. Gibran sok-sokan pakai istilah asing, SGIE. Sudah itu nyontek pula. Lagi selain itu ada video yang merekam Prabowo menarik rajas Bahlil Lahadalia dengan agak kasar. Panik sudah, pasti makanya keluar survei dengan angka yang membagongkan. Dua survei yaitu Survei Indikator Publik Indonesia dan CPCS kompak menunjukkan potensi Pilpres 2024. Hanya satu putaran di Survei Indikator Publik Indonesia, Prabowo Gibran mendapatkan suara 50,2%, sedangkan di survei CPCS Prabowo mendapatkan 51,7%. Selain itu, survei CSIS memenangkan Prabowo Gibran dengan angka 43,7%. Tapi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.